Selamat pagi dan salam Bapak Ibu, Saudara, adik-adik, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Salam penuh sukacita dan pastikan kita selalu dalam kondisi yang sehat hari ini untuk melakukan semua karya-karya kita dan seluruh rencana-rencana yang telah kita siapkan untuk sehari ini. Dan firman Tuhan tentunya akan menuntun bahkan memberikan topangan kepada kita di tengah seluruh tugas dan tanggung jawab yang akan kita lakukan hari ini. Dan bersama dengan saya Pendeta Gunawan akan setia bersama dengan saudara melalui program Rinda atau Renungan Daring yang saat ini akan bersama-sama kita merenungkannya di dalam Lukas 5 ayat yang keempat. Tetapi sebelum kita akan mendengarkan sabda Tuhan, saya akan mengajak kita terlebih dahulu di dalam doa. Saya akan mengantarkannya untuk kita. Tuhan Allah yang menjadi sumber kekuatan, sumber kebijaksanaan, dan sumber kebenaran, kami mengucap syukur atas hari baru pemberian Tuhan, di mana kami boleh bangun tidur dan berada dalam kondisi tubuh yang baik. Setelah kami boleh melewati istirahat kami semalam dengan penuh syukur, Tuhan menjagai kami sehingga hari ini kami boleh bangun untuk melakukan semua aktivitas sebagai anugerah Tuhan yang layak untuk kami syukuri. Sebelum kami akan melakukan seluruh tugas tanggung jawab kami akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan jaga, dan Tuhan tambahkan roh pengetahuan atas kami sehingga kami dimampukan untuk mendengarkan sabda Tuhan ini dengan setia. Berfirmanlah kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan senantiasa menantikan akan sapaan Tuhan hari ini. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita dari Lukas 5 ayat yang keempat, beginilah sabda Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seorang yang sedang belajar mengemudikan mobil itu pasti paham bahwa berani atau tidaknya ia mengemudikan mobil di jalan raya itu bergantung pada ada tidaknya instruktur handal di sampingnya. Jika ia mengendarai mobil sendirian, maka ia tidak berani mengemudikan mobil di jalan raya yang ramai. Tetapi sebaliknya, jika ia didampingi seorang instruktur yang handal, maka ia akan lebih percaya diri, bahkan yakin dengan keberaniannya mengemudikan mobil itu, walaupun banyak rintangan yang harus ia hadapi di jalan raya. Saudara-saudara, begitulah di dalam bacaan kita hari ini, bagaimana Simon juga mengalami situasi yang sama ketika Yesus menyuruhnya untuk bertolak ke tempat yang dalam, atau dalam bahasa Latin disebut sebagai duc in altum, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Untuk apa? Untuk menebarkan jala. Maka Simon menjawab di sana, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Tentunya kata-kata Simon ini memberikan sebuah gambaran bahwa sebagai seorang nelayan, Simon ini tahu persis apa yang terjadi di danau itu. Jika ia sampai tidak menangkap apa-apa, maka hal itu memang berarti tidak ada apa-apa untuk ditangkap. Tidak di sini, tidak pula di sana. Namun yang menarik, Simon mengatakan bahwa karena Yesus yang menyuruhnya melakukan hal itu, maka Simon akan menurutinya. Tentunya jawaban Simon ini berangkat bukan dengan pengalaman yang ia miliki. Ia memang sudah bekerja menjadi nelayan dan penangkap ikan sekian lamanya, sehingga ia sangat tahu bagaimana medan situasi di danau.
bagaimana pengalaman-pengalaman yang ia miliki selama itu. Sehingga ia yakin betul bahwa ketika ia menangkap ikan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, ia sangat percaya bahwa di situ tidak ada ikannya. Tetapi apa yang terjadi? Rupa-rupanya Simon menurutinya. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Simon, ini menunjukkan bahwa Simon tidak menggunakan pengalaman yang ia miliki, melainkan Simon menggunakan kepercayaan dan keyakinan imannya. Siapa yang memerintahkan dia untuk menebarkan jala itu? Ia sedang bercakap-cakap bukan dengan orang lain, melainkan ia yakin akan imannya bahwa yang ada di sebelahnya ini adalah sang gurunya, Tuhannya, yang lebih berkuasa, lebih tahu segala-galanya atas diri Simon dan pengalaman-pengalamannya. Sehingga Simon melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya dengan penuh setia, dengan percaya, dengan yakin bahwa pengalamannya tidak sebanding dengan keyakinan atau imannya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, inilah yang disebut dengan duk in altum. Simon sedang melakukan sebuah pengembaraan di tempat yang lebih dalam. Yang tempat yang lebih dalam itu berarti Simon masuk di dalam kehidupan imannya, keyakinannya, yang tentunya hal itu didapatkan dari pengharapannya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, iman seperti Simon ini memang perlu kita miliki. Oleh karena kita tahu bahwa Tuhan ada bersama kita dan menjadi sumber pertolongan kita, maka kita menjadi berani mengarungi lautan kehidupan yang penuh misteri ini. Kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi kelak, tetapi tidak ada apapun juga yang menakutkan kita, karena Tuhan bersama dengan kita. Dan jikalau Tuhan bersama dengan kita, tentunya kita tidak lagi hanya mengandalkan kemampuan dari pengalaman-pengalaman kehidupan keseharian, melainkan kita harus berangkat dari keyakinan dan iman kita kepada Tuhan. Jikalau Tuhan adalah instruktur bagi kehidupan kita, jikalau Tuhan adalah pengemudi yang handal bagi hidup kita, tentunya kita yakin dan lebih percaya diri. Di tengah terpaan persoalan hidup yang kita hadapi, kita percayakan kepada Tuhan, Allah yang setia untuk menolong kita. Pengalaman yang kita miliki tentunya menjadi pengalaman yang baik, tetapi belum menjadi segala-galanya. Karena yang segala-galanya kita miliki adalah Tuhan yang selalu hadir dan setia menopang seluruh kehidupan kita. Dan hari ini mari kita bersama-sama syukuri di tengah seluruh kehidupan dan aktivitas yang kita hadapi, kita tidak hanya bermodalkan dari pengalaman-pengalaman keseharian kita, melainkan pastikan di dalam diri kita bahwa ada Tuhan yang terus mendampingi kita, sehingga kita lebih percaya diri, kita semakin yakin bahwa setiap kesulitan yang saat ini sedang kita hadapi, selalu ada jalan keluar untuk kita lewati, karena Ia adalah Allah yang setia. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersama-sama mengucap syukur atas sapaan-Mu pagi hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi terang bagi langkah kami dan menjadi pelita bagi jalan kami. Sehingga apa yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini, kiranya Tuhan berkati dengan seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Terlebih melalui kesehatan kami, melalui perjumpaan kami dengan orang-orang terkasih, kiranya juga mendatangkan berkat bagi setiap
keadaan yang kami hadapi. Demikian pula kami menyerahkan bagi karya-karya kami di luar, di seluruh tugas dan tanggung jawab kami pula. Kiranya Tuhan berkati agar kami juga tetap waspada menjaga kesehatan kami masing-masing, sehingga hari ini menjadi hari yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami serahkan seluruh doa permohonan kami. Amin.